Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, semangat dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang sungguh sangat baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah pencipta langit dan bumi ini, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu. Pagi ini kembali kami ada, kami boleh bangun, bernafas, semua itu karena kemurahan Tuhan. Kami percaya ada rencana Tuhan yang baik yang Tuhan sediakan bagi kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, jamah hati kami Tuhan, dan berikan pengertian untuk memahami akan maksud dan kehendak-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam surat Roma pasal yang ke-12. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Tertulis demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara dikasihi Tuhan, liburan musim panas atau summer holiday biasanya menjadi saat yang dinantikan dan masa yang menggembirakan buat para murid yang belajar di sekolah-sekolah di negara dengan 4 musim. Karena mereka tidak perlu sibuk belajar dan mereka dapat menikmati liburan selama hampir 2 bulan. Sukacita karena akan memasuki libur musim panas juga ditunjukkan oleh anak saya yang masih kecil. Ia tidak dapat menutupi kegembiraannya. Wajahnya dihiasi dengan senyum yang lebar. Dalam hidup ini, saudara, ada hal-hal yang membuat kita bersukacita. Seperti misalnya kelulusan, diterima bekerja, mendapatkan promosi, dan berbagai hal lainnya. Sukacita semacam ini tentu tidak salah. Kita patut bersukacita dan bersyukur karena hal-hal yang seperti demikian terjadi dan dianugerahkan Tuhan dalam hidup kita. Namun demikian, saudara, ada satu sukacita yang juga hendaknya kita miliki sebagai orang-orang beriman. Sebuah sukacita yang tidak akan dipengaruhi oleh keadaan, sukacita yang tidak tergantung pada situasi, yaitu sukacita dalam pengharapan. Dalam Roma 12 ayat 12 ini tertulis, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sukacita yang sejati akan membuat kita mampu mengatasi berbagai persoalan dan masalah dalam kehidupan. Sebaliknya, kalau kita tidak memiliki sukacita yang sejati, yaitu sukacita dalam pengharapan, kita akan larut dalam kesukaran yang ada, dan kita menjadi terintimidasi dengan berbagai problema. Sukacita yang sejati tidak akan pudar karena didasari pada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Sukacita kita ini merupakan sukacita yang disebabkan karena Tuhan, dan sukacita ini memberikan kita kekuatan untuk menjalani hidup dengan penuh semangat. Walaupun ada hal-hal yang secara manusia bisa membuat kita tidak bersukacita, tapi kita tetap bersukacita karena Tuhan. Rasul Paulus mengalami berbagai kesukaran dalam pelayanannya, dan itu juga ia sadari dialami oleh orang-orang percaya di Roma. Namun dalam menghadapi semua tantangan itu, Rasul Paulus memberikan kunci untuk menghadapinya dengan kekuatan dari Tuhan. Kunci kekuatan untuk menghadapi berbagai kesukaran ini adalah sebagaimana tertulis dalam ayat ini, yaitu pertama, bersukacita dalam pengharapan. Latih diri kita, saudara, untuk tidak mendasarkan sukacita pada keadaan, melainkan di atas pengharapan pada Tuhan, sehingga kita dapat tetap tersenyum, tetap bersemangat, dan tidak putus asa dalam menjalani kehidupan ini. Yang kedua, saudara, bersabar dalam kesesakan. Kesesakan di sini berbicara tentang berbagai kesulitan atau kesukaran yang ada. Tidak seorang pun di dunia ini yang bebas dari masalah. Kita semua punya masalah kita masing-masing yang orang lain tidak tahu,
dan orang lain punya masalahnya sendiri yang seringkali kita juga tidak tahu. Mari saudara, dalam setiap persoalan itu bersabarlah menghadapinya. Sabar merupakan wujud iman kita bahwa Tuhan sedang bekerja dalam segala keadaan untuk kebaikan kita. Yang ketiga, saudara, bertekun dalam doa. Jangan merasa doa-doa kita sia-sia dan tidak berguna. Setiap doa yang kita naikkan tidak sia-sia, dan itu menambah kualitas ketekunan kita, serta membentuk diri kita menjadi semakin kuat dan semakin mengasihi Tuhan. Pada saat yang Tuhan sudah tentukan, kita akan menikmati jawaban doa yang indah pada waktunya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jalani hidup ini dengan 3 hal ini: bersukacita, bersabar, dan berdoa. Tuhan Yesus selalu beserta dan menolong kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan kami sukacita dan kekuatan, mengajarkan kepada kami untuk kami selalu berkemenangan dalam menjalani kehidupan ini. Sekalipun ada kesukaran, ada persoalan, tapi kami mau praktekkan firman-Mu Tuhan. Kami mau bersukacita di dalam pengharapan, kami mau bersabar dalam kesesakan, dan kami mau bertekun di dalam doa. Tolong kami ya Tuhan, pimpin kami Roh Kudus, supaya kami sungguh-sungguh mampu dan dimampukan oleh Engkau untuk melakukan 3 hal ini. Kami tidak terpengaruh oleh keadaan, tapi kami mengatasi keadaan karena sukacita dari Tuhan yang menguatkan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Teruslah berbicara kepada kami Roh Kudus, dan berikan kami pengertian demi pengertian, serta kemampuan untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami selalu ya Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, memberikan jalan keluar dari setiap persoalan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.